Bab 722. Sekali telan. Alis Erikin berkedut, dan pedang King Tong tiba-tiba melayang dan memutuskan tanaman merambat. Dirinya segera mundur. Mau lari. Sudah terlambat. Jason Dong berjalan ke depan, kemudian melompat, dan dengan kekuatan penuh, pisau panjangnya menebasnya. Sepertinya dia ingin membagi Erikin menjadi dua bagian. Wajah Erikin bergerak sedikit, dia berusaha menghindar. Tapi saat ini, tanah di bawah kakinya bergetar. Beberapa tanaman merambat menjalar seperti ular, dan tiba-tiba terbang dan membungkus tubuhnya. Erikin menjerit dan kedua kakinya menginjak ke tanah dengan kuat, menghancurkan semua tanaman merambat. Setelah itu, dia terbang ke atas. Jurus ke-9 dari jurus 13 tebasan. Erikin berteriak. 3 segel pada pedang King Tong terbuka, dan Erikin mengubah fisik emas ajaib menjadi ekstrim. Cahaya pedang besar itu menyerupai gunung, tiba-tiba meledak. Cahaya pisau dan cahaya pedang berbenturan lagi, membuat suara benturan yang keras. Suaranya seperti guntur, dan udara seakan-akan terkoyak, langit dan bumi berguncang tanpa henti, asap serta debu juga mengepul. Kedua sosok itu terbang mundur. Jason Dong menginjak batu besar, dan batu di bawah kakinya langsung terbelah. Di samping itu, Erikin jatuh ke tanah dan mundur 5 langkah. Sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Semua orang sedikit terkejut. Keduanya baru saja mulai bertarung, meskipun gerakan mereka pelan, tetapi sebenarnya kejadian itu terjadi secepat kilat. Namun keduanya telah menunjukkan kemampuan terhebat dari masing-masing. Apakah ini benar-benar pertandingan antara dua pejuang muda yang berusia di bawah 30 tahun? Beberapa pejuang fase kesempurnaan sedikit gemetar. Mereka bahkan berpikir jika mereka yang bertarung, mungkin tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan mereka. Di luar kerumunan, di atas tebing, seorang pria dan seorang wanita sedang menunggangi makhluk roh, memandangi pertarungan di sini. Tidak ada yang memperhatikan mereka, seolah-olah mereka tidak turut hadir dalam pertarungan ini. Adik seperguruan, apakah ini yang disebut pertarungan jenius antara dunia luar dan dalam? Kelihatannya sangat membosankan. Jika itu aku akan langsung mencekiknya hingga mati dengan satu jari. Wajah pria itu tampak sempurna, wajahnya terlintas tatapan ganas. Raut wajahnya selalu terlihat angkuh, membuat orang lain merasa dirinya sepertinya sangat menyombongkan diri. Kakak seperguruan, kamu terlalu tidak sabar. Kedua orang ini belum menggunakan kekuatan sepenuhnya, bukan? Wanita itu tersenyum tipis. Lelaki itu terpana, dan juga tersenyum. Adik seperguruan, kamu terlalu menaruh perhatian pada para pejuang ini. Keterampilan orang-orang ini jauh lebih buruk daripada metode pertapa abadi kita. Guru pernah berkata bahwa semua metode mencapai tujuan yang sama, baik pejuang ataupun pertapa abadi, pada akhirnya akan mencapai tujuan akhir yang sama. Wanita itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Pria itu mendengus dan berhenti membantah. Jika adik seperguruan memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada keduanya, maka aku juga akan menunggu untuk melihat kemampuan mereka yang sebenarnya. Wanita itu menggelengkan kepalanya lagi, matanya terfokus pada Erikin. Ada napas yang akrab pada pemuda ini. Erikin, kamu benar-benar mengecewakanku. Di dalam peperangan, Jason Dong menyeringai sambil menatap kerusakan kemeja Erikin. Baju Erikin rusak, namun dirinya sama sekali tidak terluka. Jika kamu benar-benar hanya memiliki kemampuan seperti ini, maka detik berikutnya kamu pasti akan mati, kata Jason Dong. Cobalah. Ekspresi Erikin tidak berubah, dia mengangkat pedang King Tong. Terakhir kali kamu melawanku dengan 3 jurus, kali ini, aku akan membunuhmu dengan 1 jurus saja, teriak Jason Dong. Dia menyingkirkan pisau panjang itu, lalu mengambil udara di kekosongan. Tiba-tiba,
Aura hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, mengembun menuju telapak tangannya yang kosong. Di luar sekte Qin, pepohonan, bunga, dan tumbuhan itu bergetar tanpa henti. Ada sedikit cahaya berwarna hijau keluar dari pepohonan, semuanya jatuh ke tangan Jason Dong. Jason Dong berteriak, dan pedang panjang hijau dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Tubuh Reiki murni unsur kayu, dapat mengubah tumbuhan dan kayu yang tak terbatas di dunia menjadi miliknya. Biarkan kamu merasakan pukulan tubuh spiritual terkuat aku. Jason Dong berlari kencang. Eric Qin juga mengatur auranya menuju titik terekstrim. Fisik emas ajaib, fisik Balrog tiba-tiba meledak dan terbang keluar juga. Semua orang menahan napas, pukulan ini sangat kuat sehingga sangat mungkin untuk menentukan kemenangan pertarungan ini. Melihat keduanya akan saling berhadapan. Pedang panjang di tangan Jason Dong bergetar sedikit, dan aura mengerikan meledak. Tuan Besar Gu tiba-tiba mengubah wajahnya dan berseru, Eric Qin jangan tertipu, jangan terima trik ini. Banyak pejuang juga menunjukkan ekspresi terkejut, mereka sepertinya juga melihat sesuatu. Trik ini agak menarik. Pria sombong yang menunggangi makhluk roh itu mengangguk sedikit. Eric Qin sudah hampir mati. Yudius Chao mencibir, saat itu, dia juga dikalahkan oleh jurus Jason Dong yang satu ini. Kejadian itu terjadi secepat kilat, Eric Qin tidak punya waktu untuk bereaksi. Kamu tertipu. Ada sekilas kesuksesan di mata Jason Dong. Pedang panjang hijau di tangannya bergetar, dan tiba-tiba dia mengaum. Dalam sekejap, pedang panjang itu membengkak terus-menerus dan berubah menjadi raksasa besar King Mu. Raksasa itu sangat besar, seperti gunung. Setelah muncul, dia meraung ke langit, kemudian mulut besar dengan gigi lengkap dan sedalam jurang menelan Eric Qin. Terdengar suara ledakan. Eric Qin tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan seluruh tubuhnya ditelan oleh binatang raksasa itu. Hahaha. Jason Dong tersenyum ke langit, penuh kemenangan. Kerumunan menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Jason Dong memiliki pikiran yang kejam dan kemampuan yang kuat. Di bawah pedang panjang berwarna hijau ini, sebenarnya ada raksasa besar King Mu yang tersembunyi, siapa yang bisa menahannya? Kerumunan mulai gempar, dan terjadi pendiskusian yang hebat. Tubuh Reiki murni unsur kayu, Jason Dong sudah mengendalikannya dengan sempurna. Eric Qin ditelan raksasa ini, sepertinya sudah mati. Keluarga Dong layak menjadi raja dari 8 keluarga dunia tersembunyi. Terdapat 2 master dalam satu sekte, masa depan keluarga Dong sangat cemerlang. Sekte Qin akan menghilanglah setelah ini. Wajah para murid dari sekte Qin juga menunjukkan kegugupan, melihat raksasa besar King Mu yang duduk di tanah. Master sekte, akankah dia mati begitu saja? Apa yang kukatakan sebelumnya, Eric Qin sama sekali bukan lawan Jason Dong, ayah terlalu bodoh. Dehou Gu berdiri di tengah kerumunan sambil mencibir. Dia sudah lama tahu bahwa inilah hasilnya, dan orang-orang dari dunia luar tidak akan pernah sekuat dunia tersembunyi. Eric Qin juga tidak sehebat Jason Dong. Semuanya. Terima kasih telah datang untuk menonton pertarungan ini. Sepertinya akulah pemenang dari pertarungan ini. Jason Dong menunjukkan ekspresi puas di wajahnya dan mulai menyapa semua orang dengan senyuman girang di wajahnya. Tuan Dong tidak terkalahkan. Sekelompok pembantu rumah tangga berkata dengan semangat. Tuan Dong tak tertandingi, saya sangat mengaguminya. Eric Qin berani menyerang Tuan Dong, benar-benar sudah buta. Semua orang dari dunia tersembunyi mulai mengucapkan selamat. Ada keheningan untuk pejuang dari dunia luar. Sayang sekali Eric Qin terlalu lemah, dia bahkan tidak membuatku berkeringat, kata Jason Dong bangga. Tuan Dong, sekarang hasilnya telah terlihat jelas, dapatkah kamu melepaskan Eric Qin? Tuan Besar Gu ragu-ragu,
Namun pada akhirnya dia juga harus menundukkan kepalanya dan berjalan keluar untuk meminta bantuan untuk Erikin. "Tuan Besar Gu, apa maksudmu?" Wajah Jason Dong tiba-tiba tenggelam. "Aku bertarung dengannya, tidak boleh menyesal pada akhirnya siapa yang akan menang atau kalah. Hari ini jika aku yang mati, aku juga tidak akan mengeluh." Tuan Besar Gu menggerakkan bibirnya dan mendesah. "Guru, Master." Davison Su tampak gugup dan memandang Emi Zhou. "Haruskah kami membantu? Anakku, tidak mungkin kalah dengan begitu saja." Emi Zhou percaya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.